Nashkuru syukran ila ustadzina al-fadil At-Duktur Al-Hajj Maratu Simanjuntak ala kalimatih. Iqbal, I like to ask the audiences about our next agenda. Bala, tafadhali. Ladies and gentlemen, do you know what our next agenda? Are you ready for the next agenda? Yeah, of course, you're ready. So, our next agenda is the students' performance. Let's welcome them to come to the stage. Thank you so much for the talented students. Iqbal, so what is our next agenda? Yalihi al-kalimatu niyabatan min al-azhari syarif misrah. Thumma yalihi tawqi'ul mudhakkirati tafahumi bainal muassasatain. Ila fadilati Dr. Muhammad Syairazi Dimyati Ilyas LCMED al-waqtu iyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi yadhkuru man dhakarah wa yashkuru man syakarah. Faqala fil ula fadhkuruni adhkurkum wa qala fil thaniyah washkuru li wa la takfurun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Yang kami hormati Bapak Bupati Deli Serdang, Bapak Ashari Tambunan. Yang kami hormati Bapak Wakapolda, Bapak Brigjen Mardiaz, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Ketua Yayasan Maratua Simanjuntak Al-Ustaz Muhammad Adian Simanjuntak, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Yayasan Bapak Haji Maratua Simanjuntak beserta Ibu. Yang kami hormati juga Bapak Ketua MUI Sumatera Utara Bapak Kiai Haji Abdullah Syah, para pimpinan pondok pesantren di wilayah Sumatera Utara, para pimpinan pemerintahan daerah Sumatera Utara, dan para wali santri, para guru, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Mohon maaf kalau ada yang tidak kami sebutkan dalam ucapan penghormatan kami ini, karena baru pertama kali kami berkunjung ke tempat yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para zu'ama kita, para pemimpin kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesempatan ini pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Dr. Haji Maratua Simanjuntak atas perkenan dari para pimpinan di sini. Kami dapat hadir dalam acara yang sangat kami banggakan ini, yang insya Allah niat yang telah dipasang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin memaparkan sedikit sekelumit tentang Yayasan Cakrawala Insan Azhari ini, bahwa Yayasan Cakrawala Insan Azhari berdiri pada tahun 2004 di Jakarta. Ini adalah buah dari kerjasama atau MOU yang saya sendiri pribadi menandatangani bersama dengan pimpinan tertinggi di Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir, Grand Sheikh Al-Azhar. Pada saat itu masih almarhum al-maghfurlah al-Ustaz Ad-Doktor Muhammad Said Tantawi pada tahun 2004. MOU tersebut berisi adalah bahwa kami diberikan izin untuk menerapkan kurikulum Al-Azhar Mesir berupa 3 mata pelajaran. Yang pertama Al-Quran, kurikulum Al-Quran. Yang kedua kurikulum pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga adalah kurikulum bahasa Arab. Itu secara umum isi dari MOU yang kami tanda tangani dengan Al-Azhar Mesir. Jadi kita diberikan lisensi, izin untuk menggunakan, menerapkan 3 mata pelajaran tersebut.
Tiga mata pelajaran tersebut bukan hanya di satu jenjang pendidikan saja, tapi ada di tiga jenjang pendidikan, yaitu pendidikan sekolah dasar, artinya SD, kemudian SMP dan SMA. Jadi tiga jenjang pendidikan dasar ini kita diberikan izin untuk menggunakan kurikulum Al-Azhar Mesir tersebut. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus kurikulum Al-Azhar Mesir itu? Kami melihat bahwa kurikulum Al-Azhar Mesir yang tiga mata pelajaran itu, itulah yang cukup komprehensif, ya, menyeluruh dan terintegrasi dari tiga mata pelajaran tersebut. Sebagai ilustrasi umum saja, bahwa kurikulum ini itu didasarkan menjadi core-nya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi dasar dari kurikulum tiga mata pelajaran tersebut. Oleh karena itu, dalam tiga jenjang pendidikan SD, SMP, SMA ini, itu siswa harus menguasai seluruh isi Al-Quran tersebut, tilawatan wa hifzan, jadi bacaan dan hafalannya. Nah, kalau di breakdown kurikulum tersebut, maka di SD itu target hafalannya adalah 18 juz di SD, kemudian di SMP 6 juz dan di SMA 6 juz. Kalau digabung seluruhnya itu menjadi 30 juz. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islamnya yang kurikulum Al-Azhar Mesir tersebut sangat komprehensif. Artinya pertama itu sesuai dengan perkembangan anak. Jadi mata pelajarannya disesuaikan dengan perkembangan anak di SD, di SMP dan di SMA. Yang kedua, itu sangat komprehensif. Artinya komprehensif itu menyeluruh dari A sampai Z. Jadi misalnya kurikulum akidah, tauhid, itu dari A sampai Z diajarkan. Sebagian kurikulum kita di sekolah kita itu ada yang tidak mengajarkan sampai A sampai Z, baru A sampai M sudah selesai. Kembali lagi, kalau di Al-Azhar Mesir itu A sampai Z selesai. Begitu juga fikihnya, begitu juga sirahnya, sejarahnya, begitu juga ya lain-lainnya, beberapa mata pelajaran yang akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama Islam tersebut. Dan yang ketiga yaitu mata pelajaran atau kurikulum bahasa Arabnya. Kurikulum bahasa Arab Al-Azhar Mesir ini itu menggunakan metode pengajaran yang tanpa harokat. Tanpa harokatnya, tanpa baris, ya. Jadi semenjak anak itu belajar bahasa Arab tersebut dari SD sudah diajarkan memang tanpa baris, karena memang karakteristik bahasa Arab itu tanpa harokat, tanpa baris. Kita karena dulu waktu belajar bahasa Arab itu sebetulnya bukan bahasa Arab yang kita pelajari, tapi membaca Al-Quran yang kita pelajari tersebut itu pakai harokat, maka sampai sekarang terus di dalam benak anak-anak kita juga sekarang ini itu terasa bahwa bahasa Arab itu kalau tidak ada barisnya tidak bisa dibaca, atau kalau tidak ada barisnya itu bisa dibaca banyak, bisa dibaca begini, bisa dibaca begitu dan lain sebagainya. Padahal karakteristik bahasa Arab itu tidak sama sekali menggunakan harokat tersebut. Yang pakai harokat itu adalah Al-Quran. Selain itu tidak ada kitab tuh yang pakai harokat semuanya itu. Nah, oleh karena itu dan di orang Arab itu belajar bahasa Arabnya semenjak kecil, sejak awal itu tidak pakai harokat, maka di dalam benak mereka itu sudah tertanam bahwa bahasa Arab itu karakternya memang tidak pakai harokat. Ini metode yang dikembangkan di Al-Azhar tersebut. Ya. Jadi tiga mata pelajaran inilah yang menjadi kesepakatan kami atau kita dengan Al-Azhar Asy-Syarif, Al-Azhar Mesir ya, untuk dilaksanakan, diimplementasikan
di sekolah-sekolah kita tersebut. Kemudian, apakah dengan demikian berarti sekolah kita ini sekolah tahfiz? Ya, stigma untuk mengatakan bahwa ini sekolah tahfiz juga tidak. Bahwa sekolah yang dibangun atau yang di bawah naungan Al-Azhar Mesir itu, dan di Mesir itu pun sendiri, bahwa sekolah Al-Azhar itu adalah sekolah dengan kurikulum integritas, integrated kurikulum. Artinya antara kurikulum pendidikan agama dengan kurikulum pendidikan umum itu berjalan bareng, sama-sama, terintegrasi. Karena Al-Azhar itu menganut ya pemahaman bahwa tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Pendidikan agama yang dasar-dasarnya fardu ain, kita semuanya harus tahu. Al-Quran itu harus dikuasai 30 juz itu. Fikih itu harus dikuasai dari A sampai Z-nya. Tauhid apalagi harus dikuasai dari A sampai Z-nya, yang dasar-dasarnya. Begitu juga pendidikan umum. Matematik itu harus dikuasai A sampai Z, yang matematik dasarnya, yang di sekolah dasar menengah dan menengah atas tersebut, SMA tersebut. Begitu juga kimianya, begitu juga fisikanya. Al-Quran itu hampir 1/4 isinya itu mengenai fisika, mengenai ya kejadian alam dan lain sebagainya. IPA hanya sebagian kecil saja ayat-ayat Quran itu yang mengandung hukum. Selainnya itu adalah masalah sosial, masalah IPA, ya, IPS dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka sekolah yang di bawah isyraf atau di bawah naungan Al-Azhar ini harus mengintegrasikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama tersebut. Jadi bukan stigmanya menjadi sekolah tahfiz, tapi tahfiz di situ menjadi core, menjadi pusat dari semua kurikulum yang ada tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya adalah melahirkan para ulama, bukan ulama dalam arti hanya agama saja, tidak, tapi manusia-manusia yang terintegrasi keilmuannya. Kita ingin kembali kepada kejayaan Islam pada waktu zaman Abbasiyah, yang seluruh negara itu, seluruh dunia belajar kepada ulama-ulama ataupun para ilmuwan Islam tersebut, yang kita kenal dengan Ibnu Nafis, Ibnu Sina, ya, Al-Ghazali dan lain sebagainya, yang mereka semua ilmunya itu integrasi, integrated antara ilmu agama dengan ilmu umum, sehingga kita tidak bisa membedakan ini sebetulnya dia kiai apa ilmuwan, karena dua-duanya dikuasai. Ibnu Sina itu, beliau itu adalah juga termasuk seorang sufi, seorang faqih, seorang muhaddis, walaupun dalam waktu yang sama juga dia sebagai bapak ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Kita harapkan bahwa integrasi ilmu yang akan terjadi di sekolah-sekolah di bawah naungan Al-Azhar ini adalah ilmu yang integrated, yang terintegrasi, dan akan melahirkan para calon-calon pemimpin kita yang betul-betul menguasai kedua disiplin ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umumnya tersebut. Oleh karena itu, maka kami menyambut baik niat dan upaya yang telah dijadikan, yang telah dicanangkan oleh Bapak Dr. Haji Maratua Simanjuntak ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita ini akan bisa membantu dan bisa membangun integrated curriculum yang akan kita jalankan di sekolah kita ini. Demikian dari saya juga atas nama Yayasan Cakrawala Insan Azhari berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Pak Bupati dan lain-lain, para kiai yang telah sudi untuk menghadiri acara ini. Mohon doa, mudah-mudahan apa amanah yang diberikan oleh Al-Azhar tersebut kami dapat menjaganya dengan sebaik-baiknya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di tempat. Ya, dan kami undang Ketua Yayasan Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Bapak Muhammad Adian Simanjuntak STMM, Pembina Yayasan Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Buya Dr. Haji Maratua Simanjuntak, dan Syekh Ahmad untuk naik ke atas panggung.
Fadilatu Syekh Ahmad narju hudurahu fil masrah. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama penandatanganan MOU antara Yayasan Cakrawala Insan Azhari dan Yayasan Dr. Haji Maratua Simanjuntak tentang penggunaan kurikulum Al-Azhar Asy-Syarif Mesir. Ya, dan selanjutnya penandatanganan pertama telah dilakukan dari pihak Yayasan Cakrawala Insan Azhari, dan selanjutnya dari pihak Yayasan Dr. Haji Maratua Simanjuntak yang akan ditandatangani oleh Bapak Muhammad Adian Simanjuntak STMM dan disaksikan oleh Bapak Bupati Deli Serdang, dan selanjutnya saksi dari Yayasan Cakrawala Insan Azhari Syekh Ahmad. Ya, dan selanjutnya penyerahan sertifikat antara Yayasan Dr. Haji Maratua Simanjuntak dan Yayasan Cakrawala Insan Azhari kepada tim dokumentasi untuk mengambil sesi foto. Kami ucapkan terima kasih dan dipersilahkan kepada Ketua Yayasan Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Pembina Yayasan Cakrawala Insan Azhari, Pembina Yayasan Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Bapak Bupati Deli Serdang, dan Syekh Hasan untuk kembali ke tempat. Anyway, Nafisa, don't you know our next agenda? Could you tell me please? Bikulli surur yalihi al-kalimatu minal walil muhafazati Sumatlah Asy-Syamaliyah ma'a tadashinil ma'hadil Azhar Syarif Sumatlah Asy-Syamaliyah wa tawqi'un nuzahah. Narju hudulahu 'alal masrah Fadilatu Syekh Haji Edi Rahmayadi. Saya nggak ngerti apa yang disampaikan tadi. Tahunya Syekh pula saya dipanggil. Amin. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wakapolda beserta jajarannya yang berhadir di tempat ini. Yang saya hormati Profesor Kiai Haji Abdullah Syah, Ketua MUI. Beliau ini wak saya, tapi pastikan bahwa walaupun beliau wak saya tak pernah intervensi terhadap MUI ini. Yang saya hormati, ini saya panggil apa ya, saya jadi manggil guru saya lah ini, Pak Martua Simanjuntak ini. Demi Allah, saya iri sama beliau. Beliau bisa mendidik anaknya, tadi disampaikan seperti itu. Luar biasa. Saya hampir sulit untuk memuji orang itu. Karena menurut di kepala saya ini, walaupun kata guru saya, memuji itu adalah memberikan pahala. Kok ada di pikiran saya memuji itu adalah ria. Karena kadangkala orang itu kalau udah dipuji melambung sampai ke atas langit sana gitu. Tetapi ini suatu real kenyataan. Demi Allah saya tak memuji Pak Martua. Serius saya sampaikan. Karena pada saat itu saya usia 5 tahun dibawa oleh ayah saya ke Gontor, Ponorogo. Ditaruh saya 1 minggu di situ, saya melihat sana, melihat sini, saya minta pulang. Setelah besar saya baru tahu bahwa ayah saya menginginkan seperti Pak orang tuanya, Pak Maratua. Dia kepingin anaknya di satu pesantren. Saya anak yang paling besar. Begitu susahnya saya lihat. Jam 4 pagi diuplak-uplak disuruh masuk, saya liatin 1 minggu. Saya minta pulang. Ini sekolah atau penyiksaan, saya bilang gitu. Enggak tahunya setelah tamat SMA saya masuk ke tentara, lebih parah dari itu rupanya. Saudara-saudara saya, perwakilan Al-Azhar, Bapak Syarif, ini dari Mesir. Saya datang ke Mesir hanya ingin ketemu makamnya mazhab saya, Syafi'i. Habis itu saya lihat musuhnya umat, yaitu Fir'aun. Setelah itu saya datang ke Al-Azhar. Saya melihat di sana. Itulah saya, kurang lebih ada 2 minggu saya ada di Mesir. Para bupati yang berhadir, yang punya daerah Deli Serdang, ada datang Fak-Fak Barat juga hadir kemari. Beliau ini menyamar jadi bupati, tapi beliau ini adalah Pak Ustadz. Tanpa disadari, sebagian waktu saya mengaji, beliaulah gurunya. Ada saat dia berpangkat letkol, saya juga letkol. Dia kolonel, saya kolonel. Tapi saya lanjut ke letnan jenderal, dia kolonel terus. Di situ dia menangnya saya itu. Para pimpinan pondok pesantren yang berhadir, para tokoh agama, alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, guru-guru saya. Di sini ada Buya Amiruddin yang saya hormati, Bapak Syekh Ahli Akbar, tadi ada Pak Julfikar hadir. Wah, ini juga ini sering marahin saya ini. Saudara-saudara saya yang saya hormati, saya tak tahu mau ngomong apa.
Tadi saya drop begitu ya, melihat orang-orang yang begitu pintar-pintar di sini. Akhwan, ikhwan, rahimakumullah. Saya menindaklanjuti apa yang disampaikan beliau tadi. Saya pernah datang ke tempat sekolah di Belanda. Saya pernah datang, saya lihat di Rusia. Saya pernah datang ke Jerman. Yang paling dekat saya pernah lihat datang ke Singapura. Padahal saya hanya ingin memamerkan bahwa saya pernah ke situ. Tapi apa yang saya dapat, saudara-saudara saya? Pendidikan setingkat pendidikan Islam di Indonesia ini jumlahnya adalah 28.194, termasuk pesantren-pesantren di antaranya. 28.194. Di Sumatera Utara ada 220. Tapi saya akan mulai memilah-milahkan mana ulama yang sepatut saya ikuti, karena demi umat yang sekian banyak yang harus kita pikirkan seperti Pak Martua tadi memikirkan. Ini tidak jangka pendek, jangka panjang. Saya belum tahu, pasti saya belum menikmati hasil didik ini demi Sumatera Utara kita ini. Tetapi anak dan cucu kita dan Sumatera Utara kita ke depan sangat berharap dari hasil didik Pak Martua ini. Begitu jugalah kita semua. Yakinkan saudara-saudaraku, saya percaya yang mau datang ke tempat ini pasti orang-orang yang beriman. Tidak ada orang yang tak beriman datang ke tempat ini. Masa kampanye tidak, Pak Bupati masih di 2024 nanti, dan waktunya pun sudah 2 periode, tak perlu lagi dia dipilih oleh rakyat Deli Serdang, tapi beliau masih datang kemari. Pak Wakapolda, dia orang Palembang dan dia polisi, cita-cita dia mau jadi Kapolri. Sekian banyak mengatakan amin, insya Allah kamu jadi Mardias. Saya masih nanti di 2024. Kalau sekarang lah saya kampanye, udah keburu lupa nanti rakyat ini. Dan tidak waktunya saya berkampanye. Yakinkan yang datang kemari adalah orang-orang yang beriman. Demi umat, mari kita bersatu melakukan syiar, menjaga, membesarkan agama Allah ini. Saudara-saudara saya yang saya hormati, saya mohon maaf terlalu lantang saya berbicara. Memang saya agak sedikit senewen saat-saat ini. Saya tak tahu yang mana saat ini yang berada di perahu saya. Saya tak tahu ini. Saya katakan, saya kepingin Sumatera Utara saya ini adalah Sumatera Utara kita ini adalah Sumatera Utara untuk yang bermartabat. Omong kosong kalau kita tak beribadah Sumatera Utara kita ini untuk menjadi Sumatera Utara yang bermartabat. Yang terakhir, saudara-saudaraku, berjamur sekolah-sekolahan Islam. Tumbuh jamur seperti di musim hujan. Mari kita jaga ini, kita besarkan ini, perlahan tapi pasti, sehingga umat ini terjaga dari ilmu pengetahuannya. Saudara-saudara saya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tak tepat. Beginilah cara saya berbicara.
saya sudah berusaha untuk sesopan mungkin. Dan pastikan bahasa sekarang-sekarang ini yang saya ucapkan adalah bahasa yang paling sopan selama saya hidup. Kalau salah ini, salahkan orang tua saya, ibu saya yang mengandung saya. Saya tak ada niat untuk mencelakai, mencemoohkan, apapun. Saya berlomba dengan waktu atas nama rakyat dan amanah yang diberikan kepada saya. Saya akan berjuang untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Utara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di tempat. Dan kami undang kembali Ketua Yayasan Dr. Haji Maratua Simajuntak, Bapak Muhammad Adian Simajuntak, STMM, Pembina Yayasan Dr. Haji Maratua Simajuntak, Buya Dr. Haji Maratua Simajuntak, Pembina Yayasan Cakrawala Insan Azhari, Bapak Dr. Muhammad Syairozi Dimyati Ilyas, LCMED, Bupati Deli Serdang, Bapak Haji Azhari Tampunan, dan juga perwakilan dari wali siswi Bapak Riki Prandana Nasution SE menyaksikan penandatanganan prasasti untuk naik ke atas panggung. Hadirin yang Allah muliakan, prasasti pertama yaitu peresmian Sekolah Al-Azhar Syarif Sumatera Utara yang akan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi. Selanjutnya prasasti Gedung Administrasi Dr. Anda Hajah Rosmawati Pulungan yang juga ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi. Terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara. Dan selanjutnya prasasti Masjid Dr. Masjid Dr. Haji Maratua Simajuntak Al-Adian yang akan ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Bapak Haji Asari Tambunan. Terima kasih kepada Bupati Deli Serdang yang telah menandatangani prasasti Masjid Dr. Haji Maratua Simajuntak Al-Adian. Kami mohon kepada tim dokumentasi untuk mengambil sesi foto. Ladies and gentlemen, our next agenda is the photo session. Sesi foto pertama kepada seluruh pengurus Yayasan Dr. Haji Maratua Simanjuntak, kami persilahkan mengambil tempat.
sesi foto selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh Dewan Guru untuk naik ke atas panggung. Randa Hajah Rosmawati Pulungan untuk membuka secara simbolis pelang sekolah Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara bersama para pejabat, dan kepada para tamu undangan kami agar tetap berada di tempat untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Takbir. Allah.